Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, KPK RI. Haji Firly Bahuri, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, mengentalkan semangat hijrah dan merdekanya bangsa Indonesia dari kejahatan korupsi dan perilaku koruptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini, umat muslim dunia khususnya di tanah air, tengah bersukacita menyambut serta merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, tahun yang senantiasa memberikan semangat dan energi baru bagi segenap umat manusia beserta alam semesta. Perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia biasanya dilaksanakan dengan beragam kegiatan mulai dari doa dan zikir bersama di masjid atau musola, melantunkan dan mendengarkan merdunya ayat suci Al-Quran, atau menggelar pawai obor, yang senantiasa saya ikuti semasa kecil hingga remaja di Lontar Oku, sebuah desa di ujung pelosok Sumatera Selatan. Bukan hanya mampu membuat hati larut dalam kegembiraan serta sukacita pada Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1445 Hijriah sejatinya memiliki keutamaan yang sepatutnya kita jadikan sebagai momentum kebangkitan mental dan spiritual agar umat senantiasa on the track dalam menjalani hidup kehidupan sebagai hambanya. Muharram sendiri memiliki arti yang diutamakan atau dimuliakan, mengingat tidak sedikit peristiwa penting dan bersejarah bagi peradaban umat, di antaranya hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW di bulan Muharram, yang penuh dengan rahmat Allah SWT. Hijrah yang berakar dari kata hajara, juga memiliki arti meninggalkan atau menjauhkan diri dari hal buruk. Baginda Rasulullah SAW menyebut umat manusia yang berhijrah adalah orang yang berpegang teguh pada prinsip garis bawah amar ma'ruf nahi munkar, dalam menjalani perintah serta menjauhi apapun yang dilarang olehnya. Siapapun yang hijrah dari keadaan atau perbuatan jahat, buruk maupun tercela, seperti tidak lagi perilaku koruptif atau menanggalkan budaya laten korupsi, sejatinya adalah penghuni surga di akhirat kelak. Hal ini diperjelas dalam Qs Ali Imran 195. Artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Qs. Ali, Imran, 195. Di sisi lain, Allah SWT akan mengganjar neraka bagi orang-orang yang enggan berhijrah dari keburukan di dunia, salah satunya terus perilaku koruptif, seperti tertera dalam Qs. An-Nisa, 97. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Qs An-Nisa, 97. Jika dikaitkan dengan dua ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya siapapun yang berperilaku koruptif hingga berani melakukan tindak kejahatan kemanusiaan yakni korupsi, dan enggan hijrah dari sifat dan perbuatan laknat tersebut, termasuk dalam golongan orang-orang biadab penghuni kekal neraka kelak. Karenanya bagi pejabat penyelenggara negara, atau orang-orang yang diberi amanah untuk memangku jabatan mengucapkan sumpah jabatan sebagai ikrar atau janji untuk tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan sehingga melakukan korupsi. Pada dasarnya memiliki perilaku koruptif, sumpah yang tak lain bentuk perjanjian dirinya sebagai seorang hamba kepada Sang Maha Pencipta, hanya sekedar lip service garis bawah saat mereka berjuang meraih simpatik hingga dilantik menjadi pejabat yang seharusnya bukan sebagai alat untuk mengembat uang rakyat. Korupsi di negeri ini sudah sampai pada taraf apa yang disebut oleh Robert Klitgaard, 2001, sebagai budaya korupsi. Hakikat, budaya korupsi yang dimaksud Klitgaard, adalah perilaku dan cara-cara koruptif yang dianggap sebagai hal biasa yang lumrah oleh masyarakat di Republik ini sejak dulu hingga masa kini. Perilaku koruptif yang sering kali dipertontonkan oleh sebagian pejabat hingga elit politik di negeri ini,
adalah pembelajaran buruk sekaligus hambatan utama negara dalam mewujudkan cita-cita berdiri dan didirikannya republik yang kita cintai ini. Wajar jika banyak yang menilai praktik korupsi di Indonesia sudah di luar nalar sehat, mengingat para pelakunya sebagian besar orang-orang pintar, cerdas, terpelajar dan terdaftar di KTP sebagai pemeluk suatu agama. Wajar pula publik terkhusus saya beranggapan, bahwasanya, manusia yang berperilaku koruptif dan berani melakukan korupsi, termasuk golongan manusia munafik yang tidak beriman, karena berani mengingkari Tuhan serta agamanya, dan mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan, nauzubillah min zalik. Kembali saya ingatkan, bahwasanya korupsi bukan sekadar kejahatan yang hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara semata, dampak kejahatan yang merampas hak-hak rakyat dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan corruption is a crime against humanity ini, sangat destruktif pada setiap tatanan di segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tidak sedikit negara-negara dunia yang gagal dalam menjalankan kewajiban, khususnya kepada rakyat, setelah korupsi yang dilakukan atau sengaja dibiarkan menjamur oleh elit-elitnya, lambat laun mulai menggerogoti, merusak dan meluluhlantakkan semua sistem dan setiap tatanan kehidupan di negara tersebut. Hijrah dalam artian mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, sejatinya adalah kunci bagi segenap umat manusia, bukan hanya kaum muslim, agar terhindari dari perilaku koruptif dan perbuatan tercela lainnya. Bulan Muharram menyiratkan kita agar senantiasa mengentalkan tekad dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar garis bawah agar menjadi pribadi yang berbudi, sederhana, jujur dan istiqomah menjaga integritas sebagai hambanya, sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai pimpinan KPK, saya pastikan amar ma'ruf nahi munkar garis bawah telah menjadi terpatri dan ruh garis bawah dalam setiap detak jantung, hembusan nafas dan derap langkah kaki kami, segenap insan di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia KPK RI, di mana kami sebagai seorang hamba, mantap mewakafkan diri dan keluarga dalam perang badar melawan korupsi di Republik ini. Apalagi melihat besarnya dukungan dan harapan atas impian segenap bangsa di Republik ini yang merindukan bumi pertiwi bebas dari kejahatan korupsi, insya Allah hal ini senantiasa menjadi energi positif terbaharukan bagi kami, dalam menumpas korupsi di NKRI. Terakhir izinkan kami menorehkan beberapa bait puisi untuk menyemarakkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Jiwa akan sepi tanpa saudara dan teman garis bawah. Hati akan mati tanpa keyakinan dan iman. Ingatlah sahabat, garis bawah, hari ini adalah kenyataan. Semalam boleh jadi hanya kenangan. Namun esok sejatinya adalah impian. Sucikan hati, jernihkan pikiran. Kuatkan jiwa, patrikan serta kobarkan selalu api semangat anti korupsi. Untuk menerangi hari-hari di Tahun Baru Islam, yang bersama kita peringati, ada harap dalam setiap langkah, impian pada setiap mimpi segenap bangsa ini di Tahun Baru Islam yang diutamakan. Harap, mimpi dan impian Indonesia bebas dari kejahatan korupsi, kejahatan kemanusiaan, menjadi keniscayaan jika amar ma'ruf nahi munkar benar-benar ditegakkan. Selamat merayakan 1 Muharram 1445 Hijriah, semoga Tahun Baru Islam ini, Republik yang kita cintai ini dapat benar-benar hijrah, lepas, bebas dan merdeka dari rongrongan kejahatan korupsi dan perilaku koruptif, agar tujuan dan cita-cita majunya kesejahteraan umum dan meningkatnya kecerdasan kehidupan bangsa, benar-benar nyata dan dirasa merata dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote. Terima kasih. Salam budaya anti korupsi. Salam FBI, Firly Bahuri untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Riau Bangkit.